Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Febriani dengan NIM 90346231002 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Teknologi Multimedia yang diampuh oleh Bapak Nur Alam, MIKOM. Judul materi yang saya bahas adalah peran multimedia interaktif dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Menu utama. Berikut adalah alur materi yang akan kita bahas, mulai dari pengertian dasar, elemen menyusunnya, manfaat yang diberikan, contoh penerapannya, tantangan yang dihadapi, beserta solusi, perbandingan dengan cara belajar lama, hingga kesimpulan. Tombol di sini bisa diklik untuk langsung menuju bagian yang diinginkan. Ini adalah salah satu bentuk fitur interaktif yang saya terapkan. Pengertian dasar. Secara sederhana, multimedia interaktif adalah gabungan berbagai bentuk media yang memungkinkan pengguna berpartisipasi aktif. Kalau media biasanya hanya memberikan informasi satu arah, seperti kita mendengarkan ceramah saja, multimedia interaktif memungkinkan kita memilih, menjelajah, dan bahkan mengulang materi yang belum pernah paham. Inilah yang membuat proses belajar jadi lebih personal dan tidak membosankan. Lima elemen pembentukannya. Ada 5 komponen yang harus ada agar disebut multimedia interaktif. Teks yang menyampaikan informasi inti secara struktur, sementara gambar membantu memvisualisasikan hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata saja. Audio berupa narasi atau latar musik membantu membangun suasana dan memperjelas penjelasan. Sedangkan animasi membuat konsep yang abstrak seperti proses kerja mesin atau siklus alam menjadi terlihat nyata. Dan yang paling penting adalah interaktivitas fitur. Fitur ini yang membedakan karena kamu mengatur alur belajarmu sendiri. Manfaat multimedia interaktif. Mengapa ini bisa meningkatkan efektivitas? Penelitian menunjukkan bahwa manusia mengingat lebih banyak hal yang dilihat dan didengar sekaligus dibandingkan hanya membaca teks. Selain itu, siswa yang pemalu bisa berlatih takut salah, dan siswa yang cepat paham bisa melanjutkan ke materi selanjutnya tanpa menunggu teman lain. Semua ini membuat hasil belajar lebih baik. Bukti dan contoh penerapan. Sebenarnya kita sudah sering menemukannya. Misalnya video pembelajaran di YouTube yang lengkap animasi simulasi di laboratorium komputer yang mempraktikkan prosedur berbahaya tanpa resiko, sehingga buku digital yang saat diklik muncul penjelasan tambahan atau suara. Di perguruan tinggi pun sistem pembelajaran daring yang kita pakai sekarang sudah menerapkan prinsip multimedia interaktif. Tantangan dalam penerapan.
Tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Tidak semua sekolah atau daerah memiliki fasilitas internet dan penerapan memadai. Belum lagi, tidak semua pengajar atau pembuat konten menguasai teknik pembuatannya. Dan biaya pengembangan awal juga cukup besar. Namun, kita bisa mengatasinya dengan memakai aplikasi yang mudah diakses, membuat konten yang ringan agar bisa dibuka secara luring, serta dibagikan ilmu dan sumber daya antara sesama pengajar. Perbandingan cara belajar. Mari kita lihat perbedaannya. Cara lama cenderung membuat siswa pasif, hanya menekan dan mencatat sehingga cepat lelah dan materi mudah lupa. Sebaliknya, media interaktif mengajak kita bergerak, berpikir, dan berinteraksi agar otak lebih aktif sehingga materi lebih lama tertanam di ingatan. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, multimedia interaktif bukan sekedar menghias tampilan belajar, tapi benar-benar mengubah cara kita menyerap informasi ke depannya. Sebagai mahasiswa multimedia, saya berharap bisa ikut berperan menciptakan konten edukasi lebih baik, agar semua bisa menikmati proses yang menyenangkan dan bermakna. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.